saya Belia Fadila dengan NIM 1812904 dari seksi 18 BKT 13, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas mengenai sistematika penulisan makalah. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Mansurdin SSN M.Hum. Pada video kali ini, saya tidak sendiri. Saya akan dibantu oleh Titi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Titi. Nah, itu dia Titi. Sebelum kita memulai bahasan pada video kali ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yang pertama yaitu pengertian makalah. Makalah merupakan tulisan resmi yang membahas suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibaca di muka umum dalam suatu persidangan, serta biasanya disusun untuk diterbitkan. Makalah juga bermaksud karya tulis seorang pelajar atau mahasiswa sebagai hasil laporan pelaksanaan tugas di sekolah maupun perguruan tinggi. Makalah lebih memfokuskan pada karya tulis yang dibacakan di muka umum, seperti diskusi kelas, diskusi kelompok, seminar, dan lokakarya. Makalah merupakan karya ilmiah yang berbentuk formal. Maka dari itu, semua kata dan kalimat yang terdapat pada makalah harus memperhatikan kaidah EYD yang baik dan benar. Yang kedua yaitu karakteristik makalah. Makalah memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, makalah merupakan sebuah kajian literatur yang berisi bahasan dari satu bidang ilmu atau mata kuliah tertentu. Yang kedua, makalah merupakan alat ukur untuk menampakkan kemampuan seseorang terhadap suatu aspek permasalahan yang bersifat teoritis. Yang ketiga, makalah merupakan alat pengukuran untuk kemampuan siswa dalam mengkombinasi beberapa informasi menjadi sebuah karya tulis yang utuh. Yang keempat, makalah mempunyai sistematika atau tidak beracak-acak dengan ketentuan penulisan yang telah diatur. Selanjutnya yaitu sifat makalah. Makalah memiliki 5 sifat. Yang pertama logis, maksudnya semua pendapat, keterangan, dan pandangan yang ditulis pada makalah harus dapat dikaji, dibuktikan, dan diterima oleh akal sehat. Yang kedua yaitu objektif. Maksudnya, mengemukakan pendapat dan keterangan apa adanya, tidak memihak, dan tidak melebih-lebihkan. Yang ketiga yaitu sistematis. Semua yang ditulis ataupun disusun harus berurutan dan berkesinambungan dari awal hingga akhir. Yang keempat yaitu jelas. Jelas maksudnya, semua pendapat yang dikemukakan tidak membingungkan dan tidak bertele-tele. Yang kelima yaitu kebenarannya dapat diuji. Maksudnya, semua yang dikemukakan atau dipaparkan dalam makalah dapat dikaji dan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Baiklah, selanjutnya saya akan dibantu oleh Titi. Kepada Titi, kita persilakan. Nah, setelah kita membahas mengenai materi sifat makalah, sekarang kita langsung saja masuk kepada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penyusunan makalah. Yang pertama, persiapan. Dalam persiapan ini ada beberapa hal penting yang wajib kita lakukan. Yang pertama, mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan judul makalah yang akan dibuat. Yang kedua, membaca buku-buku yang dijadikan referensi dalam pembuatan makalah. Yang ketiga, mengembangkan kerangka makalah. Langkah kedua yaitu penulisan. Pada tahap ini merupakan kegiatan pengembangan kerangka makalah menjadi sebuah makalah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengkaji berbagai sumber yang didapat terkait dengan judul makalah. Yang kedua, memperhatikan teknik penulisan dalam penyajian makalah. Yang ketiga, menguraikan intisari pemahaman penulis terhadap informasi yang dituangkan dalam makalah berdasarkan sumber yang didapat. Langkah ketiga yaitu pemeriksaan hasil tulisan. Pada tahap ini,
Penulis melakukan pemeriksaan isi makalah terkait dengan ejaan penggunaan kata, kalimat, dan bahkan tanda baca sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kita masuk kepada struktur penulisan makalah. Yang pertama yaitu cover. Untuk membuat cover berisikan beberapa keterangan. Yang pertama, judul makalah. Yang kedua, tujuan pembuatan makalah. Yang ketiga, nama dosen pengampu. Yang keempat, logo kampus. Yang kelima, nama-nama penulis disertakan dengan NIM. Yang keenam, nama jurusan. Yang ketujuh, nama fakultas. Yang kedelapan, nama universitas. Dan kesembilan, tahun. Struktur kedua yaitu kata pengantar. Pada kata pengantar ini berisi salam pembuka. Maknanya, salam pembuka biasanya berhubungan dengan dasar pemikiran kenapa judul atau tema pada makalah dipilih untuk dibahas. Selanjutnya, daftar isi. Pada daftar isi ini biasanya berisi susunan isi makalah. Judul dan nomor halaman setiap uraian yang ada di makalah ditulis dan disusun dengan rapi. Struktur keempat, bab 1 pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, latar belakang. Berisi hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah sesuai dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, pembatasan makalah. Mengungkapkan cakupan masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, tujuan penulisan. Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai pada makalah. Selanjutnya, struktur kelima yaitu bab 2 pembahasan. Pada bab 2 berisi tentang pembahasan yang berisi penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema makalah. Struktur keenam adalah bab 3 penutup. Pada bab 3 terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat. Yang kedua, saran. Saran makalah berupa masukan atau usulan dan saran dari penulis yang berkaitan dari isi makalah. Selanjutnya kita masuk kepada daftar pustaka. Daftar pustaka makalah berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah. Nah, itulah struktur dalam penyusunan makalah. Selanjutnya kita masuk kepada format penulisan makalah. Yang pertama, ukuran kertas dan sampul pembuatan makalah. Kertas yang digunakan berukuran A4. Jenis huruf yang digunakan adalah TNR. Ukuran huruf 12 dengan spasi 1,5, margin atas 4, margin bawah 3, margin kiri 4, dan margin kanan 3. Yang kedua, makalah ditulis minimal 10-20 halaman, belum termasuk halaman judul, daftar isi, lampiran, dan daftar pustaka. Yang ketiga, kata asing harus diketik cetak miring atau italik. Yang keempat, nomor halaman. Pada nomor halaman, letak di kanan atas atau bawah. Yang kedua, angka I, I2, I3, dan seterusnya, mulai dari kata pengantar sampai dengan sebelum bab pendahuluan. Yang ketiga, angka 1, 2, dan seterusnya dimulai dari pendahuluan sampai dengan akhir. Itulah format penulisan makalah. Selanjutnya kita masuk kepada penulisan catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil
daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Nah, sekian dulu bahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Titi telah membantu saya dalam menerangkan materi sistematika penulisan makalah. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.